Ya, Bapak Ibu, saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4 dari Guru Penggerak. Sebelumnya perkenalkan, saya Wara Cayandari, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Oke, jadi diseminasi kali ini akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah puisi dari Bung Karno. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Aku melihat Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan
Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda, halaman 68 sampai 107. Ya, Bapak Ibu, semoga dengan mendengarkan puisi dari Bung Karno tadi, semangat kita menjadi pendidik dan pengajar juga pembelajar menjadi semangat yang selalu sepanjang hayat ya. Allahumma amin. Selanjutnya saya sampaikan susunan agenda 60 menit ke depan, dimulai dari pembukaan dan tujuan diskusi, kemudian sambutan oleh Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Alian oleh Ibu Diah Triani, SPDGR, kemudian konsep kunci atau inti dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya akan ada pemaparan pengalaman dan pembelajaran yang kami dapat setelah menerapkan konsep-konsep materi inti tadi dalam bentuk demonstrasi kontekstual, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Selanjutnya, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya sampaikan tujuan diseminasi dalam sesi ini, yakni ada dua hal. Yang pertama, pemahaman kami terhadap konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, nanti ada pemaparan pengalaman dan pembelajaran yang kami dapat setelah menerapkan konsep-konsep materi inti di poin 1 tersebut. Selanjutnya yakni sambutan oleh Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Alian kepada beliau Ibu Diah Triani SPDGR. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Alian, Bapak Presipun SPDMM, yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator CGP Angkatan 9, yang kami hormati Bu Wara Cahyandari SPDGR, yang sebagai CGP di Angkatan 9 ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita mendapatkan banyak nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan khususnya pada pertemuan diseminasi pada hari ini. Sholawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, pada diseminasi hari ini bertemakan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Wara, bahwasanya di budaya positif itu tadi disampaikan ada 6 kunci daripada budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma, stimulus respons, dan konsep positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Dan pada kesempatan kali ini juga tadi disampaikan bahwa Bu Wara akan menyampaikan pengalamannya di dalam proses mengajar yang menerapkan 6 kunci daripada budaya positif tadi. Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kegiatan hari ini dengan senang, dan tentunya kami sangat bangga dan berterima kasih pada kesempatan hari ini Bu Wara bisa menularkan apa yang
sudah didapatkan di CKP dalam hal ini mengenai budaya positif. Tentu ini menjadi materi yang sangat penting dan kita butuhkan Bapak Ibu, mengingat peserta didik kita adalah usia-usia di mana anak-anak dalam kondisi menuju dewasa. Nah, pada tahapan kali ini kita perlu membekali diri kita sebagai guru bagaimana untuk menyikapi peserta didik kita supaya anak-anak menjadi anak yang disiplin, yang baik, tanpa ada tekanan dan tanpa ada istilahnya hukuman dan juga reward yang mungkin tidak relevan. Artinya di dalam budaya positif ini menekankan pada sebuah kesadaran. Nah, mari Bapak Ibu kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan gembira dan sukses untuk guru untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Semoga dapat berjalan lancar sampai dengan lulusnya di program guru penggerak ini. Terima kasih atas kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Diah Triani yang sudah memberikan sambutan. Memasuki agenda selanjutnya, saya izin share screen ulang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pada diseminasi kali ini izinkan saya untuk membagikan pemahaman konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas kepada rekan sejawat di SMK Negeri 1 Alian. Sebelumnya, saya jabarkan untuk mengenai budaya positif Bapak Ibu. Jadi perlu diketahui bahwa seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Guru akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, kayaknya kok Selanjutnya masuk ke materi inti Bapak Ibu. Di sini ada nomor 1, perubahan paradigma belajar. Jadi sebelumnya paradigma kita adalah stimulus respons, sekarang menjadi paradigma dengan pendekatan teori kontrol. Dulu kita berpikir bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, tapi sekarang realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sekarang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sekarang kita melihat semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, menurut paradigma stimulus respon, model berpikir menang kalah. Menurut pendekatan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi sekarang kita menggunakan pendekatan teori kontrol untuk abad revolusi industri 4.0 Bapak Ibu. Kemudian masuk ke materi kunci atau inti yang kedua, yaitu disiplin positif.
Menurut Ki Hajar Dewantoro atau KHD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. KHD mengatakan bahwa mardika iku jarwanya noramung lepasing pangreh nging uga kuat kuasa amandiri priyangga. Apa artinya? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau kita ingin dikatakan merdeka, ya kita memiliki motivasi intrinsik untuk tidak diperintah oleh orang lain, tapi dapat memerintah diri kita sendiri dengan baik. Kemudian pemikiran KHD ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Memasuki materi atau konsep kunci atau inti yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasinya eksternal karena bukan dari dirinya si manusia tersebut. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga dari eksternal, sumbernya karena orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ini adalah motivasi perilaku manusia yang bersifatnya internal, bukan eksternal. Dan jangka panjangnya akan lebih lama. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu motivasi apa? Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gimana caranya? Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi motivasi yang ketiga ini akan berdampak jangka panjang karena dari dalam diri peserta didik sendiri, bukannya dari luar. Kalau dari luar karena biasanya karena hukuman, karena hadiah itu biasanya hanya jangka pendek Bapak Ibu. Kemudian konsep kunci atau inti yang ketiga motivasi perilaku manusia melanjutkan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian konsep kunci atau inti yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Menurut Diana Gosen ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa itu kebutuhannya? Kebutuhan dasar menurut Diana Gosen itu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, sandang papan pangan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
Nah, kalau orang sudah merasa diterima, terus dapat kasih sayang, biasanya dia tidak akan memisahkan diri dengan kelompoknya. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kalau kesenangan berkaitan dengan perasaan, biasanya jenuh, bosan, itu biasanya anak melakukan pelanggaran karena kesenangan tersebut tidak terpenuhi. Kebebasan biasanya anak acuh tak acuh seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, penguasaan atau power. Nah, anak bisa melakukan pelanggaran seperti berantem secara fisik dengan temannya, itu karena tidak terpenuhinya kebutuhan atas penguasaan. Kemudian ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat anak melakukan pelanggaran, itu karena teridentifikasi anak pasti ada satu atau dua kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi setiap tindakan itu ada tujuannya, ada alasannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah menanyakan kenapa kamu melakukan pelanggaran tersebut, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian konsep kunci atau inti yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi, maaf Bapak Ibu. Keblibat. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi itu ada 5 menurut Dr. William Glaser. Jadi beliau mengatakan ada 5 posisi kontrol dalam pemimpin pembelajaran peran kita sebagai guru di kelas, yakni yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah pencapaian posisi manajer. Jadi idealnya posisi kontrol yang paling tepat digunakan sebagai peran kita pemimpin pembelajaran di kelas atau sekolah, yakni manajer. Karena dengan manajer ini murid dapat menjadi pribadi yang apa? Mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Jadi kalau kita menggunakan posisi kontrol ini, maka 3 sifat atau kepribadian karakter anak ini akan muncul: mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sehingga dengan adanya tiga sikap ini diharapkan dapat menjadi karakter baik, perilaku baik, dan menciptakan lingkungan baik serta budaya positif. Nah, sepengalaman saya Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya sering menggunakan posisi kontrol pemantau seperti itu. Karena memang biasanya ini adalah posisi yang paling pas atau paling aman lah. Kalau penghukum ketone kelihatannya nggak tega kalau menghukum fisik, apalagi kalau juga secara psikis ya, nggak tekan gitu. Kalau rasa bersalah juga kayaknya bikin bersalah orang juga merasa berdosa juga. Kalau teman nggak ngasih hukuman juga nggak tepat, sangat tidak tepat malah. Kalau pemantau anak dikasih tahu bahwa dia melakukan pelanggaran, ada sanksinya dan harus dikerjakan seperti itu. Dan ternyata ada posisi lain yang lebih ideal yang diharapkan dapat kita terapkan di sekolah untuk mencapai atau terwujudnya budaya positif tersebut. Bapak Ibu, monggo dipirsani rumiyin tentang 5 posisi kontrol. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Yogos dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang telah membahas 20 menit sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu lagi. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket dua kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab lah. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul yang biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman masih bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang,
aman dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, tadi adalah video yang menjelaskan secara detail 5 posisi kontrol kita bisa gunakan dalam peran kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi dan pertegas lagi, saya perkuat lagi bahwa posisi kontrol pembuat merasa bersalah, penghukum itu akan menciptakan identitas gagal untuk peserta didik. Dan motivasinya adalah motivasi eksternal ketika anak itu disiplin. Kemudian posisi kontrol yang ketiga dan keempat yaitu monitor, kemudian pembuat merasa bersalah, itu adalah posisi kontrol dengan posisi kontrol yang ketiga dan keempat itu adalah posisi teman dan pemantau. Ya, ngapunten nih Bapak Ibu, teman dan pemantau. Jadi kalau teman dan pemantau itu membentuk identitas yang positif. Jadi anak tidak negatif atau membuat kesalahan itu dilihat sesuatu yang merendahkan anak, mengecilkan anak, kemudian menyudutkan anak. Kalau di posisi kontrol teman dan pemantau kita gunakan akan muncul identitas positif. Tetapi kekurangannya yaitu motivasinya tetap secara eksternal. Jadi dari kita, dari gurunya, sehingga anak termotivasi untuk disiplin, bukan dari anak tersebut. Kalau penghukum itu minusnya anak mungkin bisa sakit hati, terus mendendam. Terus kalau membuat rasa bersalah itu, ya kalau anaknya merasa bersalah ketika kita mencontohkan, dikerjakan tugasnya, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian nggak ngerjakan. Kalau anaknya merasa bersalah, kalau tidak, biasanya seperti itu. Kemudian kalau teman, biasanya hanya pada guru-guru tertentu saja ketika treat ini berhasil. Karena teman itu kan tidak cenderung untuk menyelesaikan masalah anak tanpa adanya hukuman atau sanksi ataupun konsekuensi. Sedangkan pemantau atau monitor itu di mana guru itu menyelesaikan masalah anak dengan menghitung atau mempertimbangkan konsekuensi anak, mengikatkan anak dengan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Dan posisi ini paling sering digunakan pada budaya kita di sekolahan ini. Nah, posisi yang ideal, paling ideal digunakan yaitu posisi manajer, karena posisi ini satu-satunya yang memunculkan motivasi intrinsik dari siswa. Posisi manajer itu tujuannya adalah anak merefleksi diri, terus mengetahui kesalahannya, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan dan tahapan langkah-langkah segitiga restitusi yang kita laksanakan, anak bisa mengevaluasi dirinya, merefleksi dirinya, menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Mandirinya ya anak bisa tahu sendiri, merefleksi diri, oh aku salahnya di sini. Kemudian bisa menemukan solusi permasalahan untuk dirinya sendiri ketika melakukan pelanggaran. Merdekanya di mana? Merdekanya anak tidak perlu diatur oleh orang lain. Jadi kalau dia punya posisi kontrol diri yang kuat, disiplin diri yang kuat, maka dia tidak akan pernah butuh kontrol atau disiplin dari orang lain. Bertanggung jawab pastinya kalau menggunakan posisi ini, anak diharapkan dengan tahapan yang kita gunakan, anak akan mengetahui kesalahannya apa, kemudian dampaknya apa, terus bagaimana menyelesaikannya, sehingga anak dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian konsep kunci inti yang keenam, keyakinan kelas.
Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Sering kita ketahui ya Bapak Ibu, keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang kita sosialisasikan, gembur-gemburkan di sekolah adalah karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, lagunya ingat nggih Bapak Ibu, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, gitu nggih Bapak Ibu. Lagunya itu membuat saya terngiang-ngiang dan lagu itu buat saya juga semangat. Sering saya minta anak-anak dalam penguatan karakter menyanyikan lagu tersebut di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau anak sendiri punya keyakinan dari diri sendiri itu akan lebih tergerak untuk melaksanakannya gitu daripada peraturannya dari orang lain seperti itu, atau dari guru, dari sekolah. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Maksud arti sesungguhnya adalah kita memberitahukan atau mensosialkan loh. Kalau misalnya kalian datang tepat waktu, dampaknya apa? Ya, jadi bisa lebih prepare bisa tanya-tanya teman, membahas pembelajaran yang sebelumnya, tidak perlu gerusa-gerusu kalau berangkatnya tepat waktu, lebih awal ya, seperti itu. Kita memberitahukan dampak positif bagi anak, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, tujuan utamanya. Kemudian sehingga dengan kita memberitahukan keyakinan atau nilai kebajikan atau kita sering kenal keyakinan kelas ini, harapannya adalah menjadi budaya positif bagi anak. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ada 7 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan dari murid di papan tulis atau di kertas atau di poster. Medianya terserah apa saja, di whiteboard atau di mana saja ya Bapak Ibu. Silakan media yang kira-kira mendukung untuk keterlaksanaan pembuatan keyakinan kelas, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang saya praktekkan Bapak Ibu, ini saya minta anak untuk menulis di whiteboard, sekretaris maju ke depan, kemudian anak sudah duduk berkelompok, dengan kelompok besar, satu kelas itu sekitar 5 kelompok, sehingga hanya menghasilkan 5 atau lebih, tidak sampai 7, curah pendapat mengenai keyakinan kelas. Kemudian, susunlah keyakinan kelas, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nih, tidak menggunakan kata tidak. Misalnya, tidak terlambat diganti menjadi datang tepat waktu. Kemudian, tidak makan diganti saling berempati, menghormati. Misalnya begitu Bapak Ibu. Terus tidak berisik, berarti saling menjaga kondusivitas kelas. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang terus di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Tadi ya, menggunakan kata-kata yang positif, kemudian jangan bernada peraturan seperti itu, kemudian gunakan kalimat yang mudah dipahami anak juga, tidak terlalu panjang, dan kita bahas dampaknya keyakinan kelas tersebut bagi peserta didik ketika dilaksanakan. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Nah, biasanya kalau dari curah pendapat itu ada yang sama Bapak Ibu, itu pasti ada yang sama. Nah, ketika ada yang sama, kita pilih yang mendekati atau rangkuman dari keduanya, seperti itu.
Nah, tidak perlu terlalu banyak keyakinan kelas, cukup 3-7. Karena kalau sepengalaman saya, ketika keyakinan kelasnya banyak, seperti itu lebih dari 7, anak juga tidak hafal pertama, apalagi mereka akan menerapkan kecuali dalam artian kalau kelas kita itu tidak pindah-pindah nih Bapak Ibu, jadi bisa ditempel di kelas, setiap hari bisa dibaca. Nah, masalahnya adalah kelas kita kan selalu moving, jadi anak mending diberikan keyakinan atau dibuatkan biar anak dari, oleh, dan untuk anak tersebut keyakinannya tidak terlalu banyak sehingga anak juga hafal dan bisa menerapkan. Nah, yang poin inti juga ketika menuliskan keyakinan kelas, kita juga harus memprioritaskan kira-kira mana keyakinan kelas yang menjadi prioritas utama, seperti itu Bapak Ibu. Baru kedua dan ketiga. Yang paling dijunjung nilai kebajikannya yang mana, seperti itu. Kemudian, setelah keyakinan kelas atau sekolah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui, menandatangani, misalnya termasuk gurunya. Dan terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas. Nah, karena kita moving tidak perlu dilekatkan di dinding kelas, cukup di print, ditempel di jurnal kelas Bapak Ibu. Kemudian konsep kunci atau inti yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline tahun 2001, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Nah, pada langkah pertama, teori kontrol yang muncul adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan. Teori kontrol yang muncul adalah semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang muncul adalah kita semua memiliki motivasi internal. Kemudian dalam segitiga restitusi, pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita keluarkan ketika pada tahapan tersebut, yakni kalau di tahap pertama menstabilkan identitas, berarti jangan munculkan identitas gagal bagi peserta didik. Kita bisa menggunakan pernyataan, semua orang pernah melakukan kesalahan, ibu pernah, kalian juga pernah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak tidak merasa menjadi identitas gagal. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bisa tanyakan ke anak, apakah kamu tahu tadi melakukan kesalahan? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Kenapa melakukan kesalahan tersebut? Lalu dampaknya apa jika kamu melakukan kesalahan itu? Lalu solusinya apa? Jadi anak mengevaluasi dirinya dengan pertanyaan dan pernyataan dari kita. Tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah dibikin keyakinan kelas. Kita ingatkan lagi. Coba Mbak, Mas, keyakinan kelas mana? Keyakinan kelas kita apa saja ya? Yang mana yang kamu langgar? Misalnya kayak gitu Bapak Ibu. Selanjutnya pada sesi ini, yaitu di bagian kedua, izinkan saya membagikan pengalaman dan pengimplementasian konsep inti yang barusan saya jelaskan ya Bapak Ibu dalam modul budaya positif di lingkungan kelas kepada rekan sejawat di SMK Negeri 1 Alian. Ini adalah dokumentasi penerapan pembuatan keyakinan kelas 12 PKM 2. Ada link YouTube-nya kalau Bapak Ibu mau melihat. Di sini saya perlihatkan anak sedang menulis keyakinan kelas dalam selembar kertas sebagai perwakilan kelompok. Kemudian ditulis oleh sekretaris di whiteboard. Kemudian kita susun ulang dengan keyakinan kelas dengan nilai kebajikan terbaik atau prioritas nomor 1 sampai nomor 4. Muncullah keyakinan kelas 4 ini dari kelas 12 PKM 2. Yang pertama, disiplin, mulai dan selesai tepat waktu. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, memakai atribut lengkap. Dan keempat, kompak dalam berseragam. Berikut adalah proses atau pembuatan keyakinan kelas yang saya dokumentasikan Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Perkenalkan, saya Wara Jayan dari SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen. Izinkan saya untuk menyampaikan keyakinan kelas yang telah saya implementasikan. Selamat menyaksikan. Berikut prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang telah saya implementasikan. Ada 7 langkah. Yang pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Ketiga, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas atau sekolah secara bersama-sama, di mana berkisar 3-7 prinsip atau keyakinan. Keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas, termasuk guru dan semua warga murid. Ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Namun, karena kelas di sekolahan SMK Negeri 1 Alen ini menggunakan sistem moving, untuk penempelannya tidak dilaksanakan, namun hanya di print dan dimasukkan ke dalam jurnal kelas masing-masing kelas. Kemudian penandatanganan juga dilaksanakan setelah kertas keyakinan kelas atau kanva keyakinan kelas tersebut di print. Berikut adalah dokumentasi dalam pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas 12 PKM 2 untuk kelas PKWU. Berikut adalah keyakinan kelas PKWU 12 PKM 2 yang telah dibuat dari, oleh, dan untuk kelas tersebut. Keyakinan kelas PKWU 12 PKM 2 ada 4 poin. Yang pertama, disiplin, mulai dan selesai tepat waktu dalam pembelajaran. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, memakai atribut lengkap. Dan terakhir, kompak dalam berseragam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, disengaja ataupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi penerapan praktik segitiga restitusi dalam pembelajaran di kelas PKWU saya 12 PKM 2. Ada link YouTube-nya juga, monggo kalau mau dibesani. Kasusnya saya temukan ada 2 kasus Bapak Ibu dalam kelas PKWU di hari Selasa kemarin ya. Di sini ada Mbak Ningsi dan Mbak Zahwa. Di kasus pertama Mbak Ningsi kurang menjaga kebersihan kelas. Di kasus kedua Mbak Zahwa tidak menggunakan atribut sesuai aturan sekolah, yaitu kaos kaki berwarna coklat. Berikut demonstrasi kontekstualnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan Ibu Istiharoh SPD selaku fasilitator PGP kelas B2 dan Ibu Trinur Hayati SPD selaku pengajar praktik PGP kelas B2. Izinkan saya, Wara Jayan dari SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen, untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Selamat menyaksikan. Yaitu restitusi dan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen 1996. Segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Pertama atau langkah pertama yakni menstabilkan identitas. Pernyataan yang bisa diberikan oleh pengajar kepada peserta didik yakni setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Pernyataan atau pertanyaan dari pengajar kepada peserta didik yakni kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahap ketiga, menanyakan keyakinan.
Pernyataan atau pertanyaan dari pengajar kepada peserta didik yakni, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Praktik segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1. Peserta didik kurang menjaga kebersihan kelas. Pada hari Selasa saat kelas PKWU berlangsung, sejenak Ibu Woro mengamati situasi dan kondisi kelas. Kemudian Ibu Woro mempersilahkan peserta didik mengisi tempat duduk paling depan yang kosong. Ibu Woro melihat mimik muka Ningsih aneh. Kemudian Ibu Woro langsung menghampiri Ningsih dan menanyakan kenapa mimik mukanya aneh. Ningsih ternyata tidak nyaman dengan loker meja yang didudukinya terpenuhi sampah. Ibu Woro mempersilahkan Ningsih untuk membuang sampah terlebih dahulu dan meminta menemuinya di ruang kantor seusai pelajaran PKWU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk tempat duduknya di situ yang depan. Jadi saya membuka Bapak Ibu, kemudian salam, bismillah bersama, kemudian persilahkan 6 anak di belakang untuk mengisi meja yang kosong di depan. Karena ketika saya mengamati kosong seperti itu, jadi lebih baik dirapikan untuk diisi dulu. Kemudian di sini saya melihat mimik muka Ningsih yang aneh ketika duduk. Mbak Ningsih kenapa tadi mukanya seperti itu? Iya Bu, ini sampahnya banyak di kelas Bu. Ya, kalau itu sampahnya dibuang dulu ya. Setelah itu nanti pembelajaran usai kemudian itu di ruangan. Bisa dimengerti? Ya, makasih. Saya meminta Ningsih menemui saya setelah pembelajaran selesai. Iya. Iya. Iya, silakan masuk. Silakan duduk Mbak Ningsih. Iya Bu, siang Bu. Siang Mbak Ningsih. Mbak Ningsih sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Mbak Ningsih tahu kenapa Ibu panggil kemari? Iya Bu, tahu. Mbak Ningsih, tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini juga pernah, Mbak Ningsih juga pernah. Mbak Ningsih tahu apakah tadi melakukan kesalahan? Iya Bu, saya tahu itu adalah karena tidak membuang sampah yang ada di wajib. Kenapa tidak dibuang sampahnya? Iya, saya pikir kan itu bukan sampah saya. Oh begitu. Lalu dampaknya gimana Mbak kalau tidak langsung dibuang seperti tadi? Makanya itu tadi kelasnya nyaman Bu, terus bau, jadi ya nggak nyaman aja Bu. Mbak Ningsih juga tadi nggak nyaman duduk di kursi ya. Lalu solusinya apa Mbak untuk menyelesaikan masalah tadi? Ya untuk kedepannya lebih inisiatif lagi Bu, kalau ada sampah ya langsung dibuang walaupun bukan sampah sendiri. Terima kasih untuk jawabannya. Lanjut, Mbak Ningsih punya keyakinan kelas ya kita. Iya Bu. Keyakinannya apa saja ya Mbak? Keyakinannya ada 4 Bu. Yang pertama itu disiplin, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga atributnya lengkap, yang keempat itu seragamnya lengkap sama. Iya. Lalu keyakinan mana yang dilanggar ya Mbak? Keyakinan yang kedua Bu, Apa itu? menjaga kebersihan kelas. Iya, nah betul sekali. Jadi kalau Mbak Ningsih tadi berarti membuang sampah langsung ketika melihat ada sampah, berarti Mbak Ningsih tidak akan melanggar keyakinan yang kedua. Ya, mari kita budayakan budaya positif ya di kelas maupun di sekolah kita. Mbak Ningsih siap? Ini siap Bu. Oke, terima kasih Mbak Ningsih. Bu, mohon maaf jika ada kesalahan ya. Tidak apa-apa Bu. Iya. Assalamualaikum. Saya percepat ke testimoni Bapak Ibu. Percepat ke sebentar.
Sebentar Bapak Ibu, saya tampilkan untuk testimoninya. Izin share screen untuk testimoni sebentar. Tidak ada suaranya ya, Bu. Gak ada suaranya Bu dari tadi? Kalau Bu Wora ada, tapi videonya tidak loh di saya loh. Video yang apa anak-anak. Sebentar Bu. Oke, sebentar yang ini mawon. Oke, sebentar nggih. Izin share screen ulang. Present. Oke. Yang ini gimana, Bu? Kedengeran, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percepat Bergerak, menggerakkan, salam dan bahagia. Di testimoni nggih. Nggih, testimoni Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ningsih Setiawati dari kelas 12 PKM 2. Di sini saya akan menyampaikan testimoni mengenai perasaan saya ketika Ibu Woro melakukan praktek segitiga restitusi, yaitu perasaan saya menjadi lebih lega dan lebih baik karena dengan melakukan praktek segitiga restitusi itu lebih menjaga privasi siswa yang melakukan kesalahan dibandingkan dengan siswa yang melakukan kesalahan dengan langsung diberi sanksi seperti hukuman fisik atau yang lain. Itu lebih baik menggunakan praktik segitiga restitusi karena itu lebih menjaga privasi siswa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Azizah Ummi Rohmah dari kelas 12 PKM 2. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan testimoni perasaan saya ketika Ibu Woro melakukan praktek segitiga restitusi, yaitu perasaan saya senang karena saya merasa lebih tenang. Saya dapat mengevaluasi diri sendiri tentang kesalahan yang saya lakukan dan mengemukakan solusi dari masalah tersebut. Saya rasa dengan menggunakan praktek segitiga restitusi itu dapat lebih baik karena dapat menjaga privasi yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, tadi itu video untuk segitiga restitusinya. Kemudian saya buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan, sumonggo. Monggo Bu Dia. Baik Bu, terima kasih materi yang sangat menarik ya Bu Woro ya. Tadi termasuk ada testimoni dari anak-anak. Bapak Ibu yang kami hormati, pertanyaan untuk narasumber Bu Woro.
kami selama ini bahwa disiplin dan budaya positif itu selalu identik dengan yang namanya aturan. Jadi anak sudah menerima aturan dari guru, kemudian anak-anak untuk mengikuti. Nah, sehingga mungkin cenderung pada saat anak-anak mengikuti tata tertib tersebut atau aturan tersebut dari guru, merasa itu adalah sebuah beban. Jadi dia disiplin karena takut dihukum, dia membuang sampah pada tempatnya karena biar tidak dihukum. Padahal semua itu untuk kebaikan anak-anak, bukan sekedar hukum menghukum gitu. Nah, menurut Bu Woro, apakah penerapan segitiga restitusi itu terbukti tepat dalam menyelesaikan masalah pelanggaran siswa, dan apakah masih ada reward dan punishment pada konsep segitiga restitusi itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dia pertanyaannya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Jadi terima kasih Bu Dia, pertanyaan yang sangat super nggih. Jadi untuk penerapan dalam konsep segitiga restitusi itu tidak adanya hukuman dan juga penghargaan ataupun hadiah untuk anak, karena sudah tidak tepat lagi nggih. Tadi sudah menggunakan teori kontrol, dinyatakan bahwa kita menggunakan restitusi dengan segitiga restitusi seperti itu. Kemudian terbukti penerapannya Bu Dia. Tadi sudah saya munculkan testimoni anak itu real, anak sendiri tanpa saya skenario, anak menyatakan yang dia rasakan dan dia bandingkan dengan model atau penyelesaian masalah pelanggaran anak dengan model selain segitiga restitusi. Mungkin ya tadi kalau segitiga restitusi itu pasti menggunakan posisi control manager. Kemudian dengan 3 tahapan tersebut ya, menstabilkan identitas ya. Pertama anak diajak untuk menstabilkan identitasnya, bukan identitas gagal namun identitas sukses, diberikan pernyataan bahwa ibu pernah salah, kamu juga pernah salah. Kemudian kita tanyakan apakah tadi anak tahu ada kesalahan yang dilakukan, kesalahannya kenapa, untuk mengevaluasi anak pertanyaan-pertanyaannya. Kesalahannya apa, terus kenapa, terus apa dampaknya, apa solusinya, seperti itu. Dan terakhir kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dimiliki atau dibuat dari dan oleh untuk siswa. Kemudian keyakinan mana yang dilanggar, terus kita ajak lagi ya, karena model segitiga restitusi itu kita menggunakan posisi control manager di mana anak akan memunculkan sikap positif, yaitu 3 tadi nggih Bu, merdeka, bertanggung jawab, dan mandiri. Seperti itu. Jadi harapannya dengan 3 tahapan segitiga restitusi ketika kita menghadapi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan anak akan men-treat dengan cara itu, anak akan muncul 3 sikap tersebut. Dan tadi sudah dikatakan bahwa menurut Diana Gosen dari 5 posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi manajer. Seperti itu Bu Dia, apa sudah bisa diterima? Ya Bu, terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih Bu Dia. Monggo Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan? Monggo Bu Reni, Bu Eka, Bu Nur, Bu Fitri, Pak Iqbal. Bisa enggak ini? Oh nggih, Bu Reni mau bertanya, saya tunggu Bu. Ini via WhatsApp nggih. Monggo Bu Reni, dipersilakan. Ya, Bu Woro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Bu Woro, 5 kebutuhan dasar apa yang mana yang paling sering tidak dipenuhi pada kasus-kasus siswa yang pernah ditemui 5 kebutuhan dasarnya itu. Jadi
Bu Woro itu dalam prakteknya 5 kebutuhan dasar mana yang paling sering Bu Woro napa nggih tidak dipenuhi pada kasus-kasus yang Bu Woro temukan. Nggih. Monggo Bu Woro. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya yang super. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu Reni. Jadi mengingat kembali ya Bu, tadi kebutuhan dasar itu ada 5 poin. Apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan dasar yang paling utama dari semuanya, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup apa saja? Tadi ada sandang, papan, pangan, itu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ini berhubungan dengan biasanya orang itu akan memisahkan diri dari kelompok karena dia merasa tidak diterima oleh kelompoknya, seperti itu. Suka menyendiri, seperti itu. Kemudian kebebasan itu berkaitan dengan gaya belajar anak, seperti itu. Kemudian kalau kesenangan ya anak tidak senang, tidak nyaman, bosan dengan pembelajarannya. Kemudian yang kelima, penguasaan. Kayak gitu. Kalau penguasaan itu tadi berhubungan dengan kebutuhan atas kekuasaan, atau kalau sering kita temui masalahnya berantem fisik, seperti itu. Kalau yang sering, ya Ibu, kalau yang sering saya temui itu sebenarnya lebih ke kesenangan ya Bu. Jadi anak tidak senang dalam pelajaran itu karena dia tidak nyaman, bosan, jenuh. Mungkin karena saya sendiri merasa memang tidak terlalu sering menggunakan model pembelajaran yang variatif seperti itu, dan lebih cenderung menggunakan model yang sudah mudah digunakan dan terbiasa digunakan. Mungkin bisa kita atasi dengan media-media yang variatif, inovatif seperti itu, dan senantiasa mengupgrade diri agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Gitu Bu Reni, dapat diterima jawabannya. Terima kasih Bu. Kita kasih loh buat Bu Reni. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Dipersilakan. Terima kasih Bu Dena sudah join. Bu Eka mau bertanya, monggo. Sudah 2 penanya nggih, 1 termin niki. Saya cukupkan saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, karena sudah mendekati waktu zuhur untuk ibadah. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Dan terima kasih untuk kerjasamanya dan supportnya Bapak Ibu. Semoga semua amalan Bapak Ibu dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Terima kasih. Yes, Bu Woro.